Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Dan yang sedang diberi ujian berupa sakit, semoga diberi kesabaran dan cepat segera pulih. Kemudian yang sedang mengalami musibah berupa bencana alam, mari kita doakan semoga diberi ketabahan, kesabaran, dan keselamatan. Amin. Tidak lupa pula kami sampaikan banyak terima kasih yang telah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan video pemaparan kami pada hari ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Siska Yuniasi dengan NIM 17. Kemudian ada rekan saya, Nisa Dwi Setiawahyuni dengan NIM 13. Kemudian ada Salsabila Asyifa dengan NIM 32. Dan yang terakhir ada Karimatu Rizky dengan NIM 34. Yang dalam kesempatan hari ini kami akan membahas mengenai manusia dalam Al-Quran. Baiklah, sebelum memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi pemahaman oleh Allah mengenai materi hari ini. Mari kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin. Baiklah, mari kita masuk pada bagian yang pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Anissa Dwi Setiawahyuni. Yuk, cekedet. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama mengenai pengertian manusia. Di sini ada beberapa pengertian yang akan saya jelaskan mengenai apa itu manusia seperti itu ya. Yang pertama, menurut KBBI menjelaskan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang berakal budi, yang mampu menguasai makhluk lain. Nah, menguasai makhluk lain di sini seperti contoh ketika kita sedang merasakan kesulitan. Nah, di saat genting-gentingnya pasti kita akan mencari pertolongan seperti itu ya. Dan pencarian pertolongan ini menandakan pula bahwa kita tuh merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kemudian, secara etimologi banyak bahasa yang menyebutkan apa itu manusia. Yang pertama, dalam bahasa Inggris manusia itu disebut dengan man. Dalam bahasa Latin manusia disebut dengan mens. Dalam bahasa Sanskerta manusia disebut dengan manu. Nah, arti dari bahasa Latin dan bahasa Sanskerta ini sama ya teman-teman, bahwasanya manusia itu merupakan makhluk yang berpikir, berakal budi, gitu ya. Kemudian di sini dalam bahasa Yunani manusia disebut dengan anthropos, yakni seseorang yang melihat ke atas. Nah, lihat ke atas ini diisyaratkan dengan wajah seperti itu. Adapun pengertian manusia secara terminologi dikatakan bahwa manusia itu merupakan sebuah konsep atau gagasan atau fakta atau kenyataan yang dapat berupa sebuah kelompok maupun si manusia itu sendiri satu-satu seperti itu ya, individu. Kemudian kita lanjut, di sini dikatakan pula manusia itu merupakan makhluk jasmani yang tersusun dari berbagai bahan, baik itu yang sifatnya material maupun yang organis, yang kemudian ditampilkan dalam aktivitasnya seperti itu. Jadi meliputi si badan utuhnya itu maupun hatinya gitu ya, karena akal gitu, keduanya ini masing-masing struktur yang ada di dalam diri kita itu mempengaruhi bagaimana kita berperilaku yang kemudian ditampilkan seperti itu. Adapun di dalam Al-Quran itu sendiri manusia dijelaskan bahwasanya kita itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik secara jasmani maupun rohaninya. Nah, salah satu ayat menjelaskan bahwasanya manusia itu merupakan makhluk yang fungsional dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu teman-teman, kita manusia juga merupakan makhluk yang unik, makhluk yang memiliki potensi dan makhluk yang meliputi segalanya seperti itu. Dengan kelebihan-kelebihan dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, Allah mengamanahi kita gitu ya, untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, lanjut, di sini manusia juga dikatakan bahwasanya kita itu diciptakan memiliki kepribadian.
Dan tentu masing-masing dari kita itu memiliki kepribadian yang berbeda, sifat dan perangai yang berbeda. Dan dengan perbedaan itulah Allah memerintahkan kita untuk hidup bersama-sama di muka bumi ini. Dan tentunya dengan kita dibekali untuk Allah tuh memberikan bekal kita dengan akal. Dan akal ini juga sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Karena dengan akal kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baiklah teman-teman, mari kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu proses dan tujuan penciptaan manusia. Yang pertama ada proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama di sini ada hadis seperti berikut: sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh unsur tanah. Maka anak cucu Adam lahir menurut kadar tanah tersebut. Ada yang berkulit merah, putih, hitam, atau di antara warna-warna tersebut. Ada yang mudah atau susah, ada yang jelek, dan ada yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa manusia tercipta dari segenggam tanah yang diambil dari semua unsur-unsur tanah, sehingga berpotensi pada perbedaan warna kulit dan perilakunya. Kemudian yang kedua yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia dipaparkan dengan sangat jelas dibandingkan yang ada dalam hadis. Proses penciptaan manusia ini mulai dari turab yang ada dalam Quran Surat Ali Imran ayat 59, kemudian tin, Quran Surat As-Sajdah ayat 7, kemudian ada hamain masnun, Quran Surat Al-Hijr ayat 26, dan ada sol-sol, Quran Surat Al-Hijr ayat 26 juga. Kata hamain masnun dan sol-sol ini selalu disandingkan dalam satu ayat, karena sol-sol berasal dari hamain masnun. Dari istilah dan rentetan ayat di atas menunjukkan bahwa penciptaan manusia mengalami proses dan tahapan-tahapan tertentu. Quraisy Shihab menyimpulkan bahwa proses penciptaan Adam alaihissalam berawal dari turab, yakni tanah biasa atau tanah kering, kemudian menjadi tin, tanah yang bercampur air, lalu menjadi hamain masnun, yang berarti tanah tersebut sudah bercampur air dan berbau, kemudian siap dituangkan dan dibentuk dengan mudah sesuai yang dikehendaki. Selanjutnya dibiarkan mengering hingga menjadi sol-sol dan terciptalah Adam atau terciptalah manusia. Di sini berarti bahwa manusia tercipta dari unsur tanah dan air, yang mana pada dasarnya manusia berasal dari sperma, lalu sperma tersebut berasal dari makanan, baik nabati maupun hewani, dan makanan tersebut bersumber dari tanah dan air. Kemudian selanjutnya ada tujuan penciptaan manusia. Secara umum manusia diciptakan untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah seperti yang termaktub dalam Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini sudah sangat masyhur ya di telinga teman-teman semua. Kemudian yang selanjutnya adapun tujuan-tujuan lainnya, yaitu yang pertama untuk beribadah terdapat dalam Quran surat lain, yaitu surat Shad ayat 26. Kemudian ada bukan untuk main-main, Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, tetapi untuk mengemban amanah atau tugas keagamaan, Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Selanjutnya ada sebagai khalifah di bumi atau pengelola bumi, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian ada untuk amar ma'ruf nahi munkar, Quran surat Ali Imran ayat 110. Dan yang terakhir ada untuk membangun peradaban di bumi, Quran surat Hud ayat 61. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai istilah manusia di dalam Al-Quran. Di sini nanti kami akan membahas 3 istilah. Yang pertama ada al-insan, yang kedua ada al-bashar, dan yang ketiga ada an-nas. Yang pertama al-insan. Di dalam Al-Quran, al-insan dinyatakan sebanyak 65 kali dan tersebar dalam 43 surat. Menurut Ibnu Mansur, asal kata al-insan ada 3, yakni yang pertama nawasa, bergerak, berarti kita merupakan makhluk yang dinamis. Yang kemudian kedua anasa, jinak, berarti di sini kita itu merupakan makhluk yang lemah lembut. Dan yang ketiga adalah nasia atau lupa. Tentu kita tidak asing ya dengan perkataan gini, manusia itu tidak luput yang namanya dengan lupa.
Nah, seperti itu. Menurut Quraisy Shihab, Al-Quran menyebut manusia sebagai al-insan diambil dari kata uns, ya, yang artinya jinak, harmonis, dan tampak. Tentu ya teman-teman, di antara kita dengan yang lainnya pasti berbeda ya, baik dari segi fisiknya, mental, dan kecerdasannya. Digunakannya kata al-insan di dalam Al-Quran itu menunjukkan ketotalitasan dari manusia, baik jiwa dan raganya. Sehingga apa tadi itu? Kita itu berbeda dan masing-masing dari kita itu unik, seperti itu. Kemudian, al-insan juga dapat diartikan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan menalar dan berpikir. Dengan kemampuan inilah kita dapat menjalani kehidupan, kita dapat mendapatkan pengajaran, dan dapat membedakan mana-mana saja yang akan membawa kebermanfaatan dan yang membawa mudorot, seperti itu. Kemudian, al-insan juga dapat diartikan sebagai makhluk yang berilmu, ramah, namun juga pelupa. Nah, dengan sifat pelupa inilah kita itu mudah dipengaruhi bujuk rayuan setan, seperti itu ya. Kemudian, menurut Jalaluddin Rahmat, beliau memberi penjabaran al-insan secara luas pada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah al-insan dihubungkan dengan keistimewaan manusia sebagai khalifah dan pemikul amanah. Mengapa ya Allah itu menyebut kita itu sebagai khalifah dan pemikul amanah? Karena Allah itu memandang kita manusia itu merupakan makhluk unggulan dan puncak penciptaan dari Allah. Kemudian yang kedua, manusia itu merupakan salah satu makhluk yang dipercaya oleh Allah untuk mengemban amanah tersebut. Dan yang ketiga, manusia dibekali dengan akal kreatif, ya, yang dengannya akan melahirkan nalar-nalar yang kreatif sehingga manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Kemudian, dalam mengabdi kepada Tuhannya, manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh akal ya, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi psikologis. Kemudian teman-teman, mengenai kategori yang kedua adalah al-insan dikaitkan dengan predisposisi negatif yang inherent dan laten pada diri manusia. Salah satu contohnya itu tadi lupa ya. Lupa sholat akan menyebabkan bahaya gitu kan. Lupa berbuat kebaikan juga akan menyebabkan istilahnya dalam diri kita itu tidak memiliki manfaat untuk orang lain, seperti itu. Kemudian kategori yang ketiga adalah al-insan disebut dalam hubungannya dengan proses penciptaan manusia. Baik teman-teman, salah satu ayat yang terdapat kata al-insan sebagai proses penciptaan manusia ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
Teman-teman, di dalam ayat tersebut penggunaan kata al-insan terdapat dua makna ya. Makna yang pertama yakni mengenai proses biologis. Sebelum kita berbentuk manusia seperti ini gitu ya, kita itu berasal dari saripati tanah. Saripati tanah itu adalah segala sesuatu yang kita makan, yang kemudian terjadilah proses pembuahan gitu ya. Nah, proses pembuahan ini Allah tadi telah dijelaskan sebelum dari terbentuknya sebelum janin hingga menjadi janin seperti itu. Kemudian manusia tidak lepas dari pengaruh alam serta kebutuhan yang menyangkut dengannya. Ini berkaitan dengan proses biologis seperti itu, makna biologisnya. Kemudian makna kedua ini terkait dengan proses psikologis, yakni pendekatan spiritual, yaitu proses ditiupkannya roh pada diri manusia. Kita tahu ya bahwasanya janin itu mulai ditiupkan roh di saat kandungan 4 bulan, di mana Allah itu juga telah mencatat riwayat hidup kita hingga nanti kita mati seperti itu. Dan dalam menjalani kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari kebutuhan materi yang kemudian kita selalu berupaya untuk memenuhinya. Namun terlepas dari itu ya teman-teman, kita harus sadar dan tidak melupakan tujuan akhirnya, yakni apa? Yakni kebutuhan imateri spiritual yang kemudian menjadi bekal kita untuk menghadapi sang Khalik kelak. Istilah yang selanjutnya yaitu al-bashar. Di dalam Al-Quran, kata bashar ditunjukkan sebanyak 36 kali dan tersebar di 26 surat. Secara bahasa atau etimologi, bashar artinya kulit kepala, wajah, dan atau tubuh sebagai tempat tumbuhnya rambut. Hal ini karena kulit bashar lebih jelas dan berbeda dengan kulit makhluk lainnya. Sedangkan secara istilah atau terminologi, bashar merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan sekaligus keterbatasannya. Manusia dalam arti bashar ini sangat tergantung dengan alam. Pertumbuhan dan perkembangan fisiknya akan dipengaruhi dari apa saja yang telah mereka makan dan minum. Lalu selanjutnya, di dalam Al-Quran, kata bashar ini menunjuk pada tubuh dan lahiriah manusia. Terdapat beberapa pengklasifikasian penggunaan kata bashar, yaitu yang pertama, berkaitan dengan aspek biologis. Terdapat beberapa ayat yang menyebutkan hal ini, salah satunya yaitu pada Quran Surat Maryam ayat 26, yang berbunyi, Fakuli washrobi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada fakuli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimul yawma insiya. Yang artinya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Nah, yang dimaksud dengan aspek biologis yaitu ketika disebutkan makan dan minum. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang manusia yang bisa berkembang biak. Terdapat beberapa ayat yang salah satunya disebutkan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 20 yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tashirun. Dan artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Nah, yang dimaksud berkembang biak di sini yaitu basharun tashirun. Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai manusia yang memiliki sosok fisik yang sempurna dibanding dengan makhluk lain. Terdapat beberapa ayat yang menyebutkan, salah satunya yaitu Quran Surat Maryam ayat 17 yang berbunyi فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَانًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Yang artinya, lalu Dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka.
Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, dikatakan pada ayat ini bahwa Jibril menampakkan diri dalam bentuk manusia dan disebutkan manusia yang sempurna. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai penjelasan tentang proses penciptaan manusia. Terdapat beberapa ayat, salah satunya yaitu Quran Surat Shad ayat 71 yang berbunyi idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, penciptaan manusia ini ditunjukkan ketika Allah akan menciptakan manusia dari tanah. Lalu ternyata terdapat beberapa klasifikasi lain yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, menggambarkan dimensi fisik manusia. Jadi ada satu ayat yang menyebutkan basyar dalam pengertian kulit manusia, yaitu dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 27-29, di mana bunyinya wama adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil basyar. Nah, pengertian kulit manusia di sini disebutkan dalam ayat ke-29, yaitu lawahatul lil basyar, yang menghanguskan kulit manusia. Lalu yang kedua yaitu menyatakan tentang kenabian. Menyatakan tentang kenabian di sini terdapat beberapa ayat, dan salah satunya yaitu pada Quran Surat Ali Imran ayat 79 yang berbunyi maka nali basyarin ayyu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin yakunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba bima kuntum tadrusun. Yang intinya yaitu tidak patut bagi seorang manusia, nah dalam hal ini adalah nabi, yang diberikan Allah karunia yang berlimpah lalu memproklamirkan dirinya agar disembah hanya karena ia diberikan Alkitab, hikmah, dan kenabian. Nah, dalam hal ini juga menyebutkan bahwa nabi juga mempunyai ciri yang sama, yaitu makan dan minum dari bahan yang sama dengan basyar lainnya, manusia lainnya. Lalu yang ketiga yaitu menyebutkan bahwa manusia akan menemui kematian. Ada beberapa ayat, yaitu yang salah satunya disebutkan pada surat Al-Anbiya ayat 34-35, yaitu pada akhir ayat ke-35 wa ilaina turja'un, yang artinya dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Yang keempat yaitu mengenai persentuhan laki-laki dan perempuan. Nah, terdapat beberapa ayat dan salah satunya yaitu dalam Quran Surat Maryam ayat 20 yang berbunyi qalat inni yakunu li ghulamu walam yamsasni basyaru walam aku baghiya, yang artinya dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Lalu yang terakhir yaitu menyebutkan bahwa manusia pada umumnya, yaitu disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 25, di mana disebutkan bahwa di situ ketika semua manusia dipanggil dari kuburnya dan seketika itulah manusia keluar. Hal ini juga termasuk ketika bagaimana manusia berkembang biak dan diciptakan dari tanah. Nah, memasuki istilah ketiga yaitu An-Nas. Di dalam Al-Quran, An-Nas disebutkan sebanyak 241 kali dan tersebar di dalam 55 surat. Kata An-Nas ini menunjukkan manusia sebagai makhluk hidup dan sosial. Di dalam Al-Quran, kata An-Nas dipakai untuk menyatakan sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki berbagai aktivitas yang kemudian dapat mengembangkan kehidupannya. Nah, kata An-Nas ini menunjukkan makna manusia yang lebih umum dibanding kata Al-Insan. Penunjukan kata An-Nas terdapat beberapa ayat menunjukkan bahwa An-Nas sebagai makhluk sosial yang digambarkan sebagai kelompok manusia yang sering melakukan mafsadah atau kerusakan, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 24 yang berbunyi fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, yang artinya jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.
Materi selanjutnya yaitu karakter manusia dalam Al-Quran. Dilihat dari segi etimologis, karakter berasal dari bahasa Latin. Karakter yang memiliki arti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. Istilah ini juga diambil dari bahasa Latin lainnya, karakter, karasism, dan karaks, yang berarti tool for making, to engrave, and pointed stake. Dalam bahasa Arab, karakter dapat diartikan sebagai khuluq, sajiyah, dan tab'u, atau budi pekerti, tabiat, atau watak. Al-Quran juga menerangkan mengenai karakteristik dan kondisi psikologis manusia. Seperti manusia didefinisikan memiliki karakter seperti do'ifah, yang artinya lemah, jahula atau bodoh, kafar atau banyak menentang, halu atau terburu-buru, dan kanut atau tidak pandai dalam berterima kasih. Jika dilihat dari segi psikologisnya, manusia itu adalah makhluk yang keras hati, memiliki hati yang sehat, hati yang bertaubat, dan juga memiliki hati yang berdosa. Kalau dari segi kondisi psikologis, manusia itu memiliki perasaan takut, gemetar hatinya, kedamaian, dan lain sebagainya. Manusia sebagai sistem nafsani memiliki subsistem. Ada nafs, qalbu, dan akal. Yang pertama adalah nafs. Istilah nafs adalah istilah yang mengungkapkan sisi dalam dari manusia. Al-Quran menyebut nafs dalam beberapa makna, seperti dalam Quran Surah Al-Imran ayat 61 yang menyebutkan bahwa nafs mengandung makna sebagai diri atau seseorang, wa anfusana wa anfusakum. Kemudian dalam Quran Surah Al-An'am ayat 93, nafs itu adalah sebagai roh. Dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 27, nafs itu adalah sebagai jiwa. Dan yang terakhir, nafs sebagai sisi manusia yang melakukan tingkah laku. Itu termaktub dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Selanjutnya ada qalb atau hati. Hati ini jika dilihat dari akar katanya memiliki arti membalik. Hal inilah yang menyebabkan qalb memiliki potensi yang tidak konsisten karena seringkali berbolak-balik, kadang senang, kadang susah, dan terkadang menolak serta menerima. Dalam Quran Surah Qaf ayat 37 dapat diamati bahwa qalb merupakan wadah pengajaran, kasih sayang, takut, dan keimanan. Di samping itu pula, ia juga merupakan wadah bagi fitrah yang sehat. Berbanding terbalik dengan nafs, kata qalb dalam Al-Quran memiliki arti yang lebih khusus, di mana ia tidak menunjukkan motivasi naluriah, tetapi secara khusus membahas mengenai aspek yang sadar saja. Yang terakhir ada akal atau akal. Dalam Al-Quran, ini muncul dalam bentuk kata kerja dan secara keseluruhan penggunaannya menunjukkan berbagai macam aspek pemikiran pada manusia, seperti menunjuk kepada daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Ini termaktub dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 43. Kemudian menunjukkan kepada dorongan moral, termaktub dalam Quran Surah Al-An'am ayat 151. Dan terakhir menunjukkan daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Nah, karakter manusia dalam perspektif Al-Quran, terutama Quran Surah Luqman, menyebutkan bahwa karakter yang terdapat dalam diri manusia itu bermacam-macam, baik karakter buruk maupun karakter baik. Karakter tersebut meliputi muhsinin, yang mengacu pada orang-orang yang senantiasa memperbaiki amal dan perbuatan dalam mengikuti tuntunan syariat Nabi. Kemudian ada kesolehan. Dalam ayat ke-8 dijelaskan bahwa Allah menjanjikan syurga kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh tanpa pamrih. Kemudian dalam ayat ke-18 sampai 19 berisi larangan bagi orang-orang agar tidak memalingkan muka dan berjalan dengan kesombongan. Dari hal ini dapat diketahui bahwa dalam ayat ini terkandung makna ajaran untuk selalu bersifat lemah lembut serta sopan santun.
jadilah manusia yang manusiakan manusia, Sebarkan kebaikan dan kebermanfaatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat selalu kawan.